Terima kasih, ngotot depan hakim bahwa saudara saksi tidak berbohong. Akhirnya meralat ini, banyak pernyataan tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saudara saksi. Untuk bisa membuktikan bahwa kami mempunyai data yang sangat lengkap. Termasuk tadi, dianggap quorum, saya keberatan. Tidak bisa, quorum dan pengajar organisasi seorangnya cukup. Kita semua ngerti apa paripurna, apa arti quorum, tidak bisa diwakilkan. Saya ada anggaran dasar, ada semua petunjuk, dan saya kenapa agak keberatan, karena hampir semua saksi pelapor saya selalu mengatakan jumlah orangnya tidak quorum, dianggap quorum mewakili. Semua kumpul WA grup rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Ya, dia itu ya, dia terlanjur mengatakan itu, dan itu kalau memang dia punya integritas harus dibuka itu transkripnya. Dan seumpama pun transkripnya itu nanti ada seperti yang dia katakan, Kiai Ma'ruf Amin maupun Susilo Bambang Yudhoyono tidak melanggar hukum apapun. Misalnya telepon, betul Pak, tolong terima tuh anak saya mau menghadap, apa yang dilanggar dari situ? Pak, tolong Pak, itu fatwa juga tidak apa-apa. Orang minta fatwa kan boleh, gitu. Tidak hukum pidana apa yang dilarang, gitu. Dan apa kaitannya dengan fatwa MUI urusan yang begitu-begitu, misalnya. Kok terus kemudian mau dilaporkan, katanya mau dilaporkan ke Bareskrim, proses hukum sebagai keterangan palsu. Tidak melakukan apa-apa gitu. Justru yang menyadap itu yang melakukan apa-apa. Dia tadi Pak Ahyar bagus sekali, Pak Ahyar Salim sudah menyebut ancamannya kalau menurut Undang-Undang Telekomunikasi 15 tahun penjara menyadap itu. Tapi menurut Undang-Undang ITE yang terbaru 10 tahun dan atau ditambah 18 juta rupiah. Nah itu yang pidana. Kalau orang menerima telepon, menerima tamu, apa pidananya misalnya? Kok sampai dihardik-hardik seperti itu. Coba kita tanya sama Pak Ahyar. Kalau cuma menanyakan, ini terima anak saya, tolong fatwanya dimintakan begitu. Kalau Pak Ahyar melihat tidak ada kemudian unsur pidana di sana? Tidak ada undang-undang mana yang dilanggar. Orang berkomunikasi bersilaturahmi nggak ada. Kan nggak ada menghina pihak yang lain, nggak ada. Apalagi ini pembicaraan itu kan melalui alat telekomunikasi. Dan saya lebih cenderung itu menggunakan undang-undang telekomunikasi. Kalau misalnya komunikasi dilakukan lewat telepon, itu nggak boleh. Kok orang lain tahu? Ini yang perlu menurut hemat saya dituntaskan. Yang seperti Pak Mahfud katakan tadi, kalau integritas, saya malahan ingin tidak pun dibuka oleh penasihat hukum ini. Saya kira ada pihak yang meminta, tolong dibuka itu secara terang benderang, benar atau tidak. Sehingga jelas duduk masalahnya, sehingga kita tidak berada di dunia yang tidak terang benderang. Baik. Itu menurut hemat saya harus dibuka apa adanya. Nanti dilihat ada nggak unsur pidana, apa legal atau tidak legal. Kalau ilegal tentu ada kemungkinan ini persoalan dengan persoalan pidana. Baik, bapak-bapak kita jeda. Saya kira fokus kita berikutnya sudahlah serahkan ke pengadilan soal persidangan atau pemeriksaan penistaan agama itu. Sekarang fokuskan ke soal baru, bagaimana sebuah penyadapan oleh tim hukum resmi gitu, atau informasi yang dikatanya rinci dan sebagainya dan sudah menyebut nama jamnya itu dibongkar agar tidak diulangi lagi oleh orang dengan cara sembarang menyadap. Yang pengadilan biar jalan. Tetapi yang ini tindak pidana serius ini 15 tahun. Kalau penistaan itu kan 4 tahun atau 5 tahun ya. Hukum ini 15 tahun menurut Undang-Undang Telekomunikasi atau 10 tahun menurut Undang-Undang ITE. Tetapi yang sejauh menyangkut tersinggungnya orang NU terhadap sikap pada Kiai Ma'ruf Amin, saya ikut sami'na wa ata'na terhadap PBNU yang sudah memaafkan. Mari kita maafkan urusan penghardikan kepada Kiai Ma'ruf Amin. Tapi hukum yang menyangkut kejahatan melawan negara, bukan melawan Ma'ruf Amin, bukan melawan SBY, melawan hukum negara, itu harus ditegakkan kalau negara ini mau baik. Itu saja bagi kita dan